Halo semua, kembali lagi bersama kami di podcast Hima IPA FIPA UNJ episode 10 part 2. Oke, kali ini kembali lagi bersama aku Marsha Aulia Fira Savana dan temanku Atayana Maharani. Nah, saat ini kita masih dibersamai dengan Kak Bening Supadino. Oke, di sini kita bakal ngelanjutin podcast dari part 1. Nah, di podcast part 2 ini kita mau ngejawabin pertanyaan dari teman-teman di Instagram Hima IPA. Oh iya nih, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Aku bacain ya Kak. Jadi yang pertama, seru nggak sih ikut di BSO mengajar itu? Oke, BSO IPA mengajar itu seru nggak sih? Kalau ditanya seru atau enggak, menurut aku seru ya, seru banget. Karena tiap hari itu pasti ada aja kejadian yang di luar dugaan. Karena kita kan ngajarnya ke anak-anak, dan anak-anak itu karakteristiknya beda-beda. Jadi itu sih, biasanya kita ada hal-hal yang berkesan setelah melakukan pembelajaran sama anak. Oh gitu ya, berarti berkesan banget gitu. Nah, aku mau nanya lagi nih, apa sih kendala terbesar dari teman-teman BSO saat melakukan KBM dengan anak-anak gitu, dan juga gimana sih caranya mengatasi kendala tersebut gitu? Oke, yang paling susah buat di BSO itu adalah ketika kita harus nyesuaiin moodnya anak-anak. Karena anak-anak kan cepet bosen, terus mereka juga kadang lari-larian, ntar tahu-tahu berantem nangis. Nah, itu sih yang paling bikin kita tuh kayak, aduh ini gimana ya gitu. Tapi biasanya kalau misalkan ada hal-hal yang nggak terduga gitu, kita langsung kayak nggak tahu ya, insting mungkin ya. Kalau misalkan gitu tuh tiba-tiba ada aja caranya, oh tiba-tiba kayak gini. Ntar makin lama udah terbiasa. Oh ternyata anak-anak itu nggak bisa kalau misalkan kita suruh atau kita larang-larang secara gamblang kayak jangan atau tidak boleh kayak gitu tuh biasanya mereka malah nggak nurut. Tapi kayak kita ajak, misalnya mereka lari-larian, kita bukan bilang jangan lari-larian, duduk aja, gitu nggak bisa, mereka nggak bakalan ngaruh gitu di beberapa anak ya. Nah, tapi kita mungkin bisa ganti kayak kata-katanya duduk aja atau jalan aja, nggak usah lari-lari kayak gitu-gitu. Jadi jangan difokusin buat larangan, karena anak-anak kalau dilarang malah makin jadi. Terus pertanyaan ketiga nih Kak, pastinya Kak Bening sering ketemu sama anak-anak. Ada yang jahil, ada yang usil gitu. Nah, gimana sih cara Kak Bening mengatasi permasalahan tersebut? Kalau ngatasin anak-anak yang jahil atau usil gitu, biasanya kita harus pakai solusinya itu disamain kayak kita jadi anak-anak gitu. Kita pura-pura ngambek aja. Yaudah, kalau nggak mau dikasih tahu Mbak diem aja lah, Mbak pergi aja lah atau gimana. Ntar kita diemin mereka. Biasanya untuk beberapa anak itu mereka kalau udah digituin bakalan merenung kayak, kok Mbaknya jadi diem ya, kok Mbaknya nggak nanya-nanyain aku lagi. Ntar mereka bisa introspeksi diri kayak, oh ternyata yang aku lakuin tuh salah. Nah kayak gitu sih biasanya. Tapi kalau misalkan udah pura-pura ngambek, taunya mereka tetap sama aja, biasanya ya udah karena kita bareng-bareng, gantian dong kamu yang ngasih tahu dia, aku udah capek. Biasanya kayak gitu sih. Jadi tetap ini ya Kak, apa kerjasama antar tim gitu? Iya, ya? benar. Oke, terima kasih ya buat Kak Bening atas jawaban dari pertanyaan yang udah teman-teman kasih di Instagram Hima IPA. Oke, semoga dapat memberikan manfaat ya dan pembelajaran bagi kita semua, terutama untuk calon-calon guru nih. Selanjutnya kita akan bermain game pernah nggak pernah Kak. Jadi teknisnya Kak Bening bakal diberikan 2 pilihan. Nanti Kak Bening harus memilih satu dan nanti diberikan alasannya. Oke, langsung aja ya Kak Bening ke pertanyaan pertama nih. Pernah atau nggak pernah Kak Bening itu marah sama anak didiknya gitu? kalau untuk marah belum pernah ya, dan semoga nggak marah. Tapi ya itu sih paling ngambek-ngambek aja. Pertanyaan kedua yaitu pernah atau nggak pernah ngajar anak-anak? Kalau misalkan ya aku tahu, oh hari ini aku mau ngajar di Pringwulung atau ngajar di sekolah di kelas berapa gitu kan. Pas awal emang nggak mau gitu, kayak males, terus kayak gimana ya caranya nanti. Kan kita kalau misalkan sama anak-anak itu mau nggak mau ya harus ceria ya. Kalau misalkan kitanya murung, anak-anaknya juga malah ini mbaknya mau ngapain sih, nah gitu. Tapi biasanya walaupun lagi nggak mood, sekali udah ketemu mereka, mood nih pasti otomatis berubah gitu. Jadi mereka yang malah ngembalikin mood gitu. Iya, ya? benar-benar.
Mungkin lanjut ya, pertanyaan yang ketiga itu, pernah atau nggak pernah kesulitan nyari materi buat anak-anak? Kalau nyari materi itu sering, karena anak-anak yang kita ajarin kan juga nggak cuman SMP ya, ada SD-nya juga, ada anak-anak kecil. Kita harus nyesuaiin dengan kemampuannya mereka. Jadi apa ya, nggak bisa disamaratakan gitu buat semua anak-anak. Jadi kita harus pinter-pinter milih materi, milih medianya juga, supaya mereka itu menarik dan mereka itu tertarik, dan juga kita bisa lebih enak buat nyampein ke anak-anak. Sama kayak cari template PPT kalau mau presentasi. Nah itu sih, cari materi pembelajaran juga mirip-mirip kayak gitu, cocok-cocokan, dan ya agak lama sih memang. Jadi emang harus selektif gitu ya? Iya benar. Oke teman-teman, sangat asik banget gak sih kita ngobrol sama Kak Bening sampai di part 2 ini. Oke, semoga apa yang telah disampaikan Kak Bening tadi semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan juga kita bisa mengambil sisi positifnya gitu buat kita. Sebenarnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Bening yang udah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast Hima IPA ini. Oke, sekian dari kita di topik education di episode 10 ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast Hima IPA UNY Official episode selanjutnya. Biasanya berapa?